Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Cahya Pamungkas dengan NIM 23115435. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan hasil analisis data dari sensor IoT pada dataset Smart Office IoT.csv. Kita akan membedah data penggunaan ruangan, suhu, dan intensitas cahaya untuk menemukan pola efisiensi energinya. Bisa dilihat pada notebook yang sudah saya buat. Dataset ini mempunyai 30 dataset atau 30 baris data dengan kolom sebagai berikut. Ada 6 kolom. Yang pertama timestamp, room ID, okupansi, temperatur, light, hour. Kemudian ini adalah beberapa tampilan data, sebagian datanya. Dan library yang saya gunakan adalah Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Sebelum lanjut, ini saya mengkonversi timestamp ke format datetime agar bisa menganalisis trennya. Kemudian lanjut ke bagian A, yaitu visualisasi tren kehadiran. Di sini menggunakan grafik time series. Kodenya sebagai berikut. Dan di sini saya mengidentifikasi jam sibuk dan sepinya. Oke, bisa diperhatikan pada grafik ini ada pola naik turun yang konsisten. Dari hasil pemrosesan data, kita menemukan bahwa jam sibuk atau puncak keramaian terjadi pada pukul 11 siang. Dan di sinilah beban kerja ruangan mencapai titik tertingginya. Sebaliknya, jam sepi terdeteksi pada jam 8 pagi. Ini. Jika diperhatikan polanya, penggunaan ruang cenderung meningkat drastis sebelum tengah hari. Kemudian sedikit melandai pada sore hari. Informasi ini menurut saya penting karena penggunaan listrik itu seharusnya mengikuti ritme kehadiran orang-orang yang ada di ruangan ini. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian B, yaitu analisa korelasi. Di sini menggunakan scatter plot seperti ini, dan saya juga menghitung korelasi persennya. Balik ke pertanyaan pada tugasnya, apakah jumlah orang di dalam ruangan benar-benar mempengaruhi suhunya? Bisa dilihat pada titik-titik pada grafik ini, garis trennya mengarah ke atas, yang berarti ada hubungan positif. Angka korelasinya yang muncul adalah 0,6042. Secara statistik, angka ini menunjukkan korelasi yang sedang menuju kuat, yang artinya panas tubuh dari setiap orang yang masuk memberikan dampak nyata pada kenaikan suhu ruangan. Jadi bukan hanya karena cuaca luar, tetapi kepadatan manusia di jam 11 tadi secara langsung memaksa sistem pendingin bekerja lebih keras. Dan data ini memvalidasi bahwa sistem AC harus lebih responsif terhadap jumlah orang, bukan hanya sekedar suhu statis saja.
Kemudian lanjut, yaitu bagian C, rekomendasi efisiensi energi. Berdasarkan data yang sudah saya analisis tadi, ini adalah beberapa rekomendasi untuk operasional kantornya. Yang pertama, optimasi AC pada jam puncak atau pre-cooling. Mengingat suhu mencapai puncaknya bersamaan dengan jumlah okupansi yang tinggi sekitar pukul 11 sampai 12 tadi, AC sebaiknya diatur ke suhu yang lebih rendah 30 menit sebelum jam 11 siang untuk mengimbangi beban panas orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu penurunan penggunaan energi di pagi hari. Pada pukul 8 pagi, suhu rata-rata berada pada titik terendah, sekitar 23,5 sampai 24 derajat Celcius. Dengan jumlah orang yang sangat sedikit, mungkin penggunaan AC bisa dikurangi atau diset ke suhu yang lebih tinggi, agar ya supaya hemat energi lah pada jam-jam ini. Kemudian yang ketiga, sistem otomasi pencahayaan atau smart lighting. Data menunjukkan tingkat cahaya tetap tinggi, rata-rata 450 unit, meskipun saat okupansinya rendah. Direkomendasikan untuk memasang sensor gerak agar lampu meredup otomatis saat jumlah orang di bawah 3, ya supaya menghemat listrik secara signifikan. Kemudian yang terakhir, penutup. Kesimpulannya, melalui analisis ini, kita tidak lagi mengira-ngira. Kita tahu kapan ruangan sibuk dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan di kantor. Dengan menerapkan 3 rekomendasi tadi, mungkin kita bisa menghemat energi secara signifikan tanpa mengurangi kenyamanan karyawannya. Oke. Demikian presentasi hasil analisa Smart Office IoT ini. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.